saya di gereja maupun online di rumah. Apa kabar? Semua pasti baik, karena kita memiliki Tuhan yang baik. Amin. Tema kita di bulan Juni adalah metanoia, yaitu pembaharuan pikiran. Mari kita baharui pikiran kita pautkan kepada firman Tuhan saja. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom Bapak dan Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Shalom juga Bapak dan Ibu yang ada di lantai bawah. Mari kita siapkan hati kita rindu bersyukur kepada Tuhan, kita rindu memuji-muji Tuhan pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Bapa untuk segala yang baik yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Penyertaan-Mu yang sempurna Tuhan, kasih setiamu yang tidak pernah habis Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Bapa. Hari ini kami datang di dalam rumah-Mu, di dalam bait-Mu. Kami menaikkan syukur kami. Bertatalah Tuhan atas setiap pujian dan penyembahan umat-Mu. Kami sungguh bersyukur kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami datang, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita bawa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Engkau baik. Bersyukur, haleluya. Kami naikkan syukur kami Tuhan buat kasih setiamu. Terima kasih Tuhan. Kami bawa ucapan syukur kami pagi hari ini. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Bersyukur sebab Kau setia.
bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur, kami bersyukur Bapa. Engkau Allah kami yang setia. Memujimu karena Kau sangat baik. Wanita, angkat pujian ini, katakan ku bersyukur. Bersyukur, kami bersyukur sebab Kau setia. Terima kasih Bapa. Ku memujimu karena Engkau baik, karena Kau sangat baik. Mulialah namamu, ku tinggikan, ku agungkan selama. Sama-sama kami menaikkan syukur kami.
sama seperti Engkau. Di dalam rumahmu, di dalam baitmu, di dalam hadiratmu, kami bawa hati kami, Tuhan. Thank you, Jesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa buat kasih setiamu.
hadapan Tuhan. Bukankah Dia Allah yang setia? Bukankah Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan saya dan engkau, Bapak dan Ibu? Mari kita beri penghormatan, kita beri pujian kepada Dia Allah yang besar, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, Allah yang tidak pernah membuang kita, tapi Allah yang mengangkat engkau dan saya. Terima kasih Bapak. Kami angkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, Kau saja yang layak Tuhan. Yes. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Engkau saja yang layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Amin. Beri sorak-sorai bagi Yesus, Raja dan Tuhan kita. Kami siap memuji-muji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau saja yang layak untuk kami tinggikan. Amin. Terima kasih Bapa. Kami siap memuji Engkau. Bersama-sama kita katakan amin. Mari beri tos kanan kiri, katakan Dia Allah kita yang baik, Dia Allah yang mengasihi engkau dan saya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya.
Haleluya. Kita mau hidup di luar tutur kata firman-Mu Tuhan yang telah membebaskan kita. Yesus adalah kebenaran, itu adalah pilihan. Kita akan pujikan lebih lagi. Kita tidak mau kompromi dengan apa. Mari kita sama-sama katakan, Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, tebus segala dosa. Yes. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Yes. Tak mau. Katakan tak mau. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar. Ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus kebenaran adalah pilihan. Kami tak mau hidup di luar firman-Mu Tuhan, karena firman-Mu sangat membebaskan kami. Mari katakan, Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Yo, tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus kebenaran adalah. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Ku tak ingin kompromi Tuhan, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hati. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu.
Kita akan masuk dalam firman Tuhan, tapi sebelumnya akan kita persiapkan persembahan kita. Kita akan bacakan pengumuman ibadah kaum wanita besok hari Selasa tanggal 9 Juni pukul 10 akan dipimpin oleh Pendeta Ami Nusatia MTH. Doa lawatan hari Kamis jangan lupa jam 19 akan dipimpin oleh Pendeta Esther Sulaiman. Dan untuk ibadah raya yang pertama dan kedua untuk minggu depan akan dipimpin oleh PS Deborah Dewi Nuryanti. Terima kasih. Mari kita akan persiapkan. Kita doa. Mari kita berdoa. Kembali Tuhan, kami menghadap hadirat-Mu dengan penuh sukacita. Terima kasih atas semua kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami boleh memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Dan kini tiba saatnya Tuhan, kami rindu Tuhan untuk memberikan persembahan kami, perpuluhan kami dengan penuh sukacita. Untuk itu Tuhan, kami mohon berkati tangan-tangan yang akan memberi persembahan ini. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berani mengucap syukur. Amin. Tuhan, kami rindu Tuhan, Kau memurnikan hati kami. Untuk itu kami serahkan seutuhnya, karena Engkau adalah penjunan hidup kami. Seutuhnya genggamlah masa depanku, ku persembahkan seluruhnya. Jiwaku aman dalam tangan. Mari kita sama-sama katakan, Kau penjunan hidup. Kau penjunan hidupku. Kami mau serahkan hati kami seutuhnya Tuhan. Seutuhnya Masa depan kami ada di tangan-Mu. dalam masa depanku, ku persembahkan seluruhnya. Jiwaku aman dalam tangan. Inilah seluruh hidup kami. Hari ini seluruh hidupku serahkan bagimu, Yesusku. Ini kerinduan hatiku, kudus dan berkenan, murnikan hatiku sepertimu, serupa denganmu, Yesus. Mari kita pujikan dari awal. Saya undang jemaat untuk berdiri. Mari katakan, Kau penjunan hidupku, hatiku serahkan seutuhnya. genggamlah masa depan kami Tuhan. Genggamlah masa depanku, ku persembahkan seluruhnya. Yesus Jiwaku aman dalam tangan Tuhan, inilah hidup kami. Seluruh hidupku Serahkan bagimu. dan bagimu, oh Yesusku. Rindukan jadikanku kudus dan berkenan, murnikan hatiku sepertimu, serupa dengan
sepertimu, serupa denganmu, Yesus. Tuhan, ini seluruh hidupku, ku serahkan bagimu, oh Yesusku. Ini kerinduan kami Tuhan. Kami rindu menjadikan kami kudus dan berkenan Tuhan. Dan berkenan, murnikan hati kami Tuhan. Biar kami pulih serupa denganmu Tuhan. Serupa denganmu, Yesus. Tuhan, ini seluruh hidupku, ku serahkan bagimu, oh Yesusku. Ini kerinduanku, jadikanku kudus dan berkenan, serikan hatiku sepertimu, serupa denganmu, Yesus. Hatiku sepertimu, serupa denganmu, Yesus. Berikan hatiku sepertimu, serupa denganmu, Yesus. Terima kasih untuk hadirat-Mu Roh Kudus. Terima kasih untuk kesehatan yang Kau beri. Terima kasih untuk waktu kesempatan yang Kau beri kami boleh duduk diam di sini. Terima kasih Roh Kudus, Engkau yang menjadikan kami menjadi seperti Yesus. Kami perlu Engkau Roh Kudus yang hari ini jamah setiap kami. Kami buka hati kami, bertahtalah di atas hati kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk, shalom. Semua yang merindukan jamahan Roh Kudus, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Tepuk tangan untuk tim PAW yang sudah luar biasa dari hari ke hari ya. Kita sampai di edisi Juni ya. Juni ini berarti kan bulan 6 ya. Hah? Bulan 6. Separuh tahun kita sudah berjalan. Apakah Anda mau mereview kehidupan Anda di setengah tahun pertama satu semester ini? Kalau orang kuliah itu diuji, bener nggak? Ujian semesteran ya. Nah coba ya, saudara ini sudah seperti Yesus apa enggak 6 bulan ini ya? Apa seperti totok kerot ya? Kemarin loh aku jalan kok bisa ada jalan totok kerot ya? Ada loh di Solo ya. Sampai heran aku, masa sih embong totok kerot namanya? Mungkin itu penduduknya itu ngene kabeh ya kayak totok kerot. Apa sih totok kerot itu? Aku yang nggak ngerti loh. Hah? Apa? Oh candi ta. Oh maksudnya apa bahasa totok kerot itu? Aku nggak ngerti. Nanti di searching ya. Nek Bu Vi kan pasti tanya meta deh. Tapi ini metanoia ya, nggak usah tanya meta. Tapi metanoia artinya perubahan pikiran. Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Hidup itu pilihan saudara-saudara ya. Saudara mau baik atau mau buruk, itu terserah saudara. Semua ada di dunia saat ini itu semua ada, dan gampang ya. Metanoia itu istilah Yunani ya, meta itu berubah ya, meta itu berubah, nous itu pikiran. Jadi artinya perubahan pikiran atau mindset secara mendalam ya. Jadi bukan hanya menyesal ya, kalau saudara mungkin habis memecahkan vas atau pot yang mahal, saudara bisa menyesal ya. Kenapa kok bisa potnya pecah ini ya, karena jalannya serampangan misalnya begitu ya. Tapi itu lebih kepada bukan hanya menyesal. Kalau metanoia itu artinya apa? Sampai dalam hati ya, sampai di lubuk hati. Pernah enggak saudara menyakiti suami atau istrimu? Halo?
Atau lajang semua ya? Pernah enggak? Ayo ngaku. Terus menyesal besok diulangi meneh. Halo? Itu menyesal. Tetapi kalau dikatakan ada perubahan mindset, perubahan perilaku, itu ada perubahan daripada arah hidup kita ya. Kita tidak akan nyakiti lagi. Kalau tahu itu membuat dia menangis, kalau membuat dia marah-marah, itu jangan dilakukan lagi. Amin. Kalau pergi tanpa pesan, jangan dilakukan lagi. Amin. Rasanya ini minggat kabeh, kok enggak ada amin ya. Parah. Jadi bagaimana pelaksanaannya ini saya tidak bicara teori. Sebab teori itu bacaan sendiri ya. Semua orang itu belajar teori dulu memang ya. Tapi suruh praktek, lah ini masalah. Tidak setiap orang bisa mempraktekkan. Mempraktekkan dalam arti apa? Sadar. Orang yang sadar itu mengaku ya saudara-saudara ya. Jadi dalam pelaksanaan, ini saya bicara tentang pelaksanaan. Sadar, mengaku ada pola pikir perilaku yang salah. Nah, sekarang coba 6 bulan ini apa salahmu? Ya, saya enggak menghakimi satu-satu, no. Tapi engkau sendiri yang mikir-mikir, iya ya, aku salah tiba ya. Aku memperlakukan orang itu seperti sini, begini, salah aku, salah. Aku bekerja itu aras-arasen ya, aku salah ini, salah. Aku ini suka, bekerja hanya untuk validasi. Ketoro nek kerja ya pagi pergi, malam pulang, oh kerja deh. Padahal enggak, kongko-kongko saudara-saudara. Nek saudara mau ngecek itu Bu Risma tahu marah. Karena apa? Pria-pria ya, katanya Pak MMC ini kan imam-imam keluarga itu do nongkrong kabeh di kafe-kafe ya, penuh sesak. Lu berarti nggak nyambut kafe, bener nggak? Halo? Saya enggak usah ke kafe-kafe, saya lihat aja di pintu masuk utama rumah saya Pondok Mutiara itu, lek warung ini penuh orang laki ya, dek suwi itu jejer-jejer gitu, iki pengangguran. Jangan gembira nek kafemu rame, nek pagi hari bukan waktunya kafe saudara-saudara, tapi itu gerombolan pengang. Kayak 1, 2, 3, gerombolan. Mencari validasi, ketoknya pergi. Tonggoe lihat, oh budal pergi atau ndak tahu nongkrong di kafe. Sekarang ini zaman canggih saudara-saudara. Saudara bisa ngelacak handphone istrimu, anakmu, bahkan mungkin tetanggamu. Bisa mbok lacak saudara-saudara. Ya, ada aplikasinya. Nanti aja belajar sama Gensi ya. Benar nggak itu Gensi itu? Siapa itu tadi yang video-video itu? Hati-hati dilacak ambil dek ya. Dia sudah lulusan Inggris loh. Ya. Jadi tadi apa namanya tadi? Menyesal ya. Kemudian berbalik. Kalau habis menyesal itu berbalik ya. Kalau sudah habis menyakiti orang, baik itu dengan kata-kata, baik itu dengan KDRT, itu menyesal ya, sedih karena itu merusak ya. Kemudian berbalik, jangan dilakukan terus-menerus ya. Hari-hari ini itu memang hari-hari yang berat saudara-saudara ya. Terutama bagi rumah tangga ya. Kalau melihat dolar itu sudah 18.100 nih enggak oh. Gak tahu besok berapa ya. Pound sterling sudah 19.800 berapa ngono. Kangelan 20.000 katakanlah gitu. Sedangkan harga-harga itu mulai merangkak naik semua dari kemarin-kemarin ya, dari tahun-tahun lalu ya merangkak semua naik. Nah saya ini kan di dunia kuliner ya, ndak tego saja nih. Waktu aku ditanyai Pak Sutanto, nggak mau naik no mas, sik talah, ngenteni orang itu ndak syok. Ngenteni apa? Aku juga ngitung gitu ya. Antara in dan out ini seimbang ndak? Tak lihat. Ndak bisa aku bertahan. Akhirnya ndak apa-apa wes naik no 1000-an semua, jadi ndak pusing gitu ya. 1000 apa artinya 1000? Uang koinmu 1000 kan mbok buangi toh? Tak kandani ya. Jasper itu putu saya ya, cucu ya.
di sana itu ya, tukang nemu koin. Dilompokno sampai itu 1 kaleng, saudara-saudara. Dan nilainya berapa? Hampir 1 juta rupiah, saudara lur. Kok ciamik aku ngomong, ya wes melaku menunduk terus, gak kesandung ya. Bahkan sampai dek kasir itu loh ya, kasir supermarket itu, dek bisa ketok loh. Itu ada koin dek bawah meja kasir ini ya. Lah, lu gak izin tak aku ngomong, enggak ngomong ambil petugas ya. Aku boleh ngambil itu loh, ada koin tipe. Lek dek sini ya, oh ya itu koinku lah gitu ya, kasir ya. Itu ndak, oh ya please gitu. Dilompokno saudara 1 kaleng kebek. Tapi pikir-pikir oh, luar biasa ini turunan kaipang ya toh. Gregeten aku. Wes. Lah sing sitok sing perempuan ya apa? Oh itu nyelengi katanya. Nek dikasih omah, angpau-angpauan Imlek apa Natal apa itu disimpan dicelengi gitu ya. Ya puji Tuhan. Semua tahu arti nilai atau value ya, ojo dibuang-buang ya tuh. Itu loh, papa mama cari setengah mati ya, apa menengkongi lah setengah mati itu. Pulang pergi porong tak suruh, wes tutup penai lah pak. Gak ngomong apa-apa. Tapi intinya nek dek sudah ndak ada orang beli, nek sudah minus-minus, wes tak tutup katanya. Tutup. Terus mari gitu, mari ngomong tutup, aku wes diem aja. Tutup ya wes jualan loh. Iya mau jual siapa ya? Tidak mikir-mikir. Terus ya dijual sebelahmu, sebelah sana, sebelah sini jualan tawakno. Nanti pulang ada pembeli katanya. Jadi bisa menutup pengeluaran 1 bulan. Tuhan kita Tuhan yang ajaib. Katakan ajaib, yes. Ajaib ya. Mari kan gak sida tutup apa gak. Soalnya isik menghasilkan. Jadi nek dek ngomong tutup wis gak tanggep. Karena cuma apa? Cuma gedabrus. Gedawos. Ya ndak tahulah, tak enteni wis Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Bener? Amin. Nanti lek nutup, dek aku tahu dek. Artinya dek. Nek dek tiwas nutup tiba diseneni Tuhan Yesus tambah soro. Bener gak ya? Aku selalu tanya kan sama Tuhan Yesus, mau berhenti kerja, mau pindah rumah, mau segala itu. Tanya Tuhan Yesus dulu, ya. Bahkan untuk makan. Nah, aku lek makan-makan tuh ngejak Pak Robertus paling seneng ada di bawah warei. Aku sedang memikir siang hari ini dia mau takjak kemana ya. Karena dia pakar kuliner, saking misi belum punya konten ya. Nanti aku cari tukang konten di sini. Sekarang usum kan ya. Kuliner itu di konten gitu ya. Terus aku pergi ke tempat yang rodok lumayan lah, ndak di pinggir jalan ya. Karena aku takut. Soalnya ada yang suka makan di pinggir jalan moro-moro hepatitis saudara-saudara. Karena itu masuk dikorai ya. Kora-kora itu tak lihat disik. Waduh meleketek beleng ini mateng, ya kan? Jadi ya itulah dipikirkan. Memang murah, tapi kamu harus bayar sama nyawa. Ya. Jangan sampai besok terus akhirnya semua makan di resto ya, puji Tuhan. Berarti ada peningkatan daya beli ya. Amin. Aku doakan ya, makan yang di resto ben gak hepatitis. Nah, terus ya ndak takjak makan sing ndek ngene hepatitis, ndek Bon Ami. Ya, siapa mau? Hari ini melok. Nek ndak angkat tangan juga takjak. Aku senenganku apa? Es apokat moka. Ternyata sudah luwe. Enggak ada, Bu. Habis. Oh ya enggak apa-apa wis. Es teh tawar tak getno gitu ya. Berarti Tuhan enggak mau aku gulaku naik gitu loh. Ya enggak ngamuk aku. Aku ngerti Tuhan itu cinta sama aku ya. Makanya terus enggak dikasih itu makanan-makanan. Bahkan makanan aja kita mesti tanya loh sama Roh Kudus ya oleh makan apa enggak. Tapi Roh Kudus itu selalu maksa. Kalau kamu enggak mau dipaksa ambil Roh Kudus. Paling seneng aku ambil Roh Kudus. Kalau enggak mau bertobat, paksa dia bertobat. Dipaksa. Entah kue sakit, entah kue bangkrut, terpaksa datang ke gereja nangis-nangis. Nah, ini saat yang tepat untuk ditaburi firman Tuhan. Karena apa? Hatinya sudah dibajak. Lek kamu kaya raya, enggak pernah sakit, enggak pernah butuh orang, kamu akan berkata gini, mana ada Tuhan? Enggak ada.
aku tidak rasa apa-apa. Ya kita perlu apa itu? Koreksi diri lah. Ya, jadi itu tadi berbalik ya dari jalanmu yang berganti arah gitu loh. Berbuah ini yang terakhir. Berbuah, kebiasaan baru itu kelihatan. Ya. Orang yang berbuah itu nampak ya. Minimal wajahnya ya. Kalau saya baru baptis orang itu tak lihat ya. Wajahnya bersinar-sinar sungguhan loh. Sekarang sing wajahnya buruk sapa ayo dibaptis ulang yuk di belakang. Loh seneng aku. Pak Henry itu lah seneng baptis. Soalnya apa? Sudah menjadi berkilau-kilauan karena apa? Dipenuhi Roh Kudus. Karena dosa dilarutkan dalam air ya. Dimeteraikan oleh Roh Kudus menjadi milik Tuhan dan dia akan bersinar-sinar. Nah, berbuahnya apa? Kebiasaannya berubah. Kalau dulu biasa gosip di warung-warung, sekarang enggak di rumah. Kalau dulu nonton sampai 3 sesi, sekarang enggak perlu nonton. Ya ada kebiasaan-kebiasaan yang berubah. Kalau dulu enggak pernah masak, setelah dipenuhi Roh Kudus jadi tukang masak gitu ya. Amin. Berbahagialah suami-suami yang dimasakin istrinya. Pak Martin dimasakin apa enggak? Hah? Masak? Masak pinter loh, masak gulai itu. Hati-hati loh kakian gulai ya. Masak pizza kan dimasakin toh, Beb ini pinter masak kok. Tapi ganti sayur Beb ya. Karena sudah ngocap ke atas. Nah, ini, hal-hal ini kan kita harus melaksanakan. Bisa enggak tadi melaksanakan penyesalan, melaksanakan sadar ya, sadar dulu, menyesal, berbalik, kemudian berbuah. 4 hal ini kamu bisa enggak melaksanakan dalam hidupmu ya? Apa pancet? Maka kuncinya adalah 180 derajat. Katakan 180 derajat, bukan setitik-setitik ya. Ada orang yang mau melepaskan diri dari rokok ngomongnya gini, kalau dulu 1 pak, sekarang 1 pak kecil. Itu gak lepas, berkurang tok, tapi pancet, nikotinnya tetap ada ya. Jadi bukan itu, kalau ngomong aku bertobat, aku gak mau ngerokok, ya sudah, ganti, mungkin permen pedas, mungkin apa, minum yang lainnya gitu ya. Jadi diganti, gak oleh terus setitik air gitu, ya tidak bisa. Tapi harus punya tekad untuk mengganti tujuan. Nah, ada kunci keberhasilan, tak kasih kunci ya. 2 Korintus 10 ayat 4. 2 Korintus 10 ayat 4. 1, 2, 3. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Ini kalau kamu baca pelan-pelan gitu ya. Ternyata apa? Engkau ini diperlengkapi loh ya. Engkau ini diperlengkapi. Jadi jangan ngomong aku enggak bisa. Aku enggak mampu. No, kamu diperlengkapi. Allah kita Allah luar biasa, memperlengkapi kita, memampukan kita. Kamu jangan ngomong aku enggak bisa, aku enggak mampu. Itu hapus dalam kamus hidupmu ya. Tetapi katakan ini aku diperlengkapi dengan kuasa Allah. Kamu punya kuasa, ku diberi kuasa. Diberi kuasa. Bagaimana orang dunia ini pengen kuasa, bener nggak? Orang-orang yang berkuasa itu ya. Sampai pemilu itu lah, sampai habis berapa untuk apa supaya dipilih itu, supaya apa? Kursi itu loh, pendudukan kuasa. Untuk punya kuasa saudara-saudara ya. Yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng, bukan kuasa untuk nindes orang, kuasa untuk bikin peraturan sakarpe dewe, bukan, tetapi untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kalau saudara ingat benteng Yeriko ya, benteng Yeriko, tembok Yeriko, tepatnya tembok Yeriko, itu tebelnya itu sampai orang bisa bikin rumah loh, ketebalannya benteng Yeriko itu 8 meter, ombone, lebari.
Jadi 2 ruko ini 5 meter. 2 ruko ini lebarnya tembok Yeriko. Lek dipikir lagi, ya apa ya? Ngerobono tembok yang omboe sekian, yang lebarnya ini 2 kali ruko ini, ya apa coba? Ya. Lek cuma segini 1 bata, setengah bata apalagi itu. 1 bata itu berapa? 40 cm. Setengah bata tembok-tembok rumahmu itu rubuh gampang. Kamu nyewa sonhore kayak meni rubuh kabeh. Enggak percaya. Meletek kabeh saudara-saudara, ya kan sonhore gitu. Pak Susilo ae genjreng di sini ini bergetar kabeh ini, takut-takut pecah ini. Tapi tembok Yeriko sampai Rahab itu bisa buat rumah di atas. Bisa punya rumah dan menyembunyikan para pengintai. Luar biasa itu. Tetapi Allah memberi kuasa kepada bangsa Israel untuk memutari, ya, dan pada hari yang terakhir itu mereka bersorak, saudara, ya. Dan disitulah kuasa untuk merubuhkan benteng. Saudara punya kuasa. Saya ini dulu ya, dengerin orang khotbah. Kalau doa pagi itu kuasa mendatangkan berkat. Doa pagi itu mana turun dari surga jam 3, kamu diberkati dengan berkat-berkat yang baru, selalu baru setiap hari. Saya aminkan, yes. Jadi kalau kamu hidup mau diberkati, datang doa fajar. Aku ndak perlu hetik ya. Aku ndak perlu Pak Rabi dan Pak Elias yang getu doa fajar ya. Tapi aku juga sudah melakukan. Nah ini ya, gereja ini ada karena 3 orang apa 4 orang atau 5 orang doa fajar jam 4. Saya ingat itu di Mutiara yang sebelah Pak Hendra sana itu loh, Mutiara belum ada regensi barang, pokoknya Mutiara yang barat tol. Aku keluar rumah naik mobil, di situ ada yang gitar, ada yang itu doa di situ. Jangkep 3 bulan saya ngomong di dalam doa fajar, ayo kita minta ruko yuk, supaya kita bisa lebih banyak orang untuk beribadah. Gak duit, gak punya untuk kontrak, gak punya. Tapi ya dengan iman, ya dengan iman. Kemudian kami cari ruko itu, harus melangkah. Amin. Saudara sekarang ini mau jual apa aset, harus melangkah, ya toh, cari pembeli. Lek meneng ae, who knows, nobody knows, ya toh. Terus akhirnya kami cari ruko ini dulu tidak ada orang ya. Ruko ini suwep pipi mampring, tidak ada orang, belas gadas itu bahasa Indonesia ya apa. Sepi, nggak ada belas. Ada satu apa ya lupa, ada kayak buka toko apa ya apa, lupa aku, itu punya Ibu Betty, tidak salah. Ini loh, sebelah ini loncat sebelah sana. Bet, aku perlu ruko. Oh ada CFI loh, ini loh ya Tuhan. Tak kenal loh, polisi katanya. Ya, akhirnya singkat cerita dapat itu Tirsa Lawas itu loh, Nata Mata itu loh sekarang. Nata Mata itu punya polisi sampai sekarang itu punya polisi. Rumahnya di mana itu Agarsari apa itu belakangnya gor itu loh ya, pulau apa sih Sarinadi ya, situ-situ. Singkat cerita akhirnya apa? Kami itu mendapat ruko yang siap pakai. Ceritanya apa kok bisa kayak gitu? Aku ndak bisa bayang no ya. Ceritanya itu ada suami istri mau bercerai, ya. Jadi suami ini pindah mau tinggal di ruko. Jadi ruko itu dulu disewa Telkom, rusuh kabeh, kotor kabeh, terus diperbaiki, dicat kapur, rijik, bersih, tinggal ngasih korden cendelai ya. Nah itu disewakan ke kami. Singkatnya kami meneruskan, mereka tidak jadi cerai tiba-tiba. Puji Tuhan. Kamu nek ada orang ngomong cerai kok kamu ketok seneng ya? Gak seneng kan? Puji Tuhan. Akhirnya singkat cerita kami langsung bisa ibadah. Dan harganya cukup murah.
nek enggak salah dulu mek 10 juta loh. Sekarang bisa ngomong mek ya. Sekarang ini nek kamu mau sewa sing itu cepet. Dulu mek 10 saiki 100. Sewaan sebelah. Mungkin ditawar 80 dikekno. Jadi akhirnya kami di situ sampai hampir 10 tahun lebih ya, orangnya baik. Dia kalau ngomong itu Bu Evi sudah tak anggap saudara sendiri. Terus yang naik harga bukan DE tapi aku. Aku punya kuasa untuk menaikkan harga. Ada nggak gitu coba? Biasanya kan gini, bisnis gitu, loh kok ngalih? Lah iya, wong kontraknya dinaik gak masuk akal. Aku ya nggak mampu, terus ngalih. Nah aku ndak. Terserah Bu Evi katanya gitu. Terserah Bu Evi. Puji Tuhan. Ya tak naik mek titik-titik gitu loh saudara. Tak naik mek piro ya. Pokoknya. Nah itu punya gereja. Oh pasangan pelang katanya. Ngerasaan pasang pelang. Dulu aku pernah pasang banner dimasuk koran kuning. Oh gak tak pasang biar aja jemaat yang mau datang-datang tak mau datang ya wis. Karena yang mendatangkan itu Roh Kudus, amin, bukan aku. Singkat cerita, itulah sejarah. Dari doa fajar, dari 0 rupiah gak duwe apa-apa. Lek sekarang kamu ekonomimu lagi terpuruk, datang jengking sama Tuhan. Jam 4 wis dibuka, ada Pak Elias, ada Pak Rabi. Online, ada. Jam 4 kurang 5 sudah dibuka. Bu Heti ngasih link. Terus rasakan kuasa Allah yang bekerja. Amin. Amin. Kok ndak ono sing amin sih? Ketara ni keset kabeh gak ru bangun esuk iki. Ketara meneh tak teleponi ya. Morning call, ya kan? Ayo. Jangan bobok. Lah mana itu lo turun dari jam 3, nggak percaya kan? Sampai hari ini aku tetap doa fajar loh. Dari dulu sampai sekarang. Dan selama-lamanya. Pak Gem dulu jemputi ya. Ke Puri Indah situ bisa sampai 23 orang loh di sini ya. Ya menuruni Covid ya, karena enggak boleh kumpul-kumpul. Akhirnya kebelanjur sampai hari ini, tapi aku mau menyemangati lagi ya. Daripada hari-hari ini ekonomi gak karu-karuan ya. Bener enggak ya? Beras sudah naik, semua sudah naik. Akhirnya kuehku tak naik 1.000, terus ngomong apa orang? Lu kok naik? Iya Bu naik. Lumpia itu loh 5.000 jadi 6.000 itu loh katanya deh. Lek dinaik itu ya digedeni. Loh ya apa sih Bang? Jadi maksudnya nek tak naik jadi 5.000 terus jadi 6.000 itu digiyekno ngono lho. Lho lah padha ae. Lah lek dhek sing enak aku sing gak enak maneh. Lah aku kan tujuannya supaya aku bisa kulaan, supaya aku bisa belanja. Wong rebung itu loh ndak ada saudara-saudara. Ndak hujan toh rebungnya ndak ada. Jadi mehong. Dulu umpama 10 saiki 15. Lho kan naik, tapi dikongkon gedhekno. Ya dikai gedhek. Grigeten. Tapi untung sudah dipenuhi Roh Kudus jadi wis gak muring-muring saudara-saudara. Untung bukan aku sing jaga. Ya nek mau nek rebung tuwek-tuwek gak apa-apa lah 4.000. Itu loh ibu-ibu sampai aku ngomong ini. Ibu-ibu itu apa ndak tahu blonjo ya. Regane lombok itu pinten sekarang. Regane telur itu mungkin telur sudah turun. Sing lainnya itu ya apa gitu loh. Mungkin ndak tahu blonjo. Jadi nek ibu-ibu itu gitu loh Pak ya. Pak Lukas. Itu Bu Wiwi kayak ana blonjo sing akeh loh ya. Jangan sampai nanti di Tersa ada nawar ya. Halo? Ndak tahu. Susu dele wis mbok naik no. Itu impor kena Selat Hormuz itu kedele. Gak bisa jalan lu kedele. Iya kan? Tapi mereka kan bojab, terus nggak mau tahu karena apa? Bayarannya dari bojone lah pancet. Halo, bojo, Pak bojo. Halo, pancet ndak? Ini ndak ngaku, ini rasanya dinaik no, tapi dia sembunyi dari istri. Uangnya, ya sudah naik ya, sudah naik ya Pak ya. Atau pengangguran KB ya? Ya wis ndak tahu lah, pusing aku. Pokoknya ya harus ngerti. Jadi istri ya dikasih jatah lebih gitu loh.
Nah ini istri-istri kan seneng, oh seneng Bu Evi cantik ya, rambutnya baru ya. Oh kamu lah gak melok bayar rambutku iki ya, yo tak urunan, oh, ndak usah Bu, wes dikuncirain gue lah ngono ya. Ya iya. Jadi ada 3 senjata harian. Tadi sudah ngomong ya, doa pagi mendatangkan berkat. Doa siang ya untuk berdoa memang. Doa malam mendatangkan kuasa. Nah, kita doa malam kan tidak semalam suntuk toh ya. Mau diaktifasi lagi ya monggo. Siapa sih mau melek semalam suntuk? Yakub ketika bergumul ya mendapat jawaban Tuhan sampai terplecok. Dia menang bergumul dengan Allah. Luar biasa. Saya juga merasakan luar biasa kalau kita sampai jam 2 ya, sampai jam 2 sampai jam 3 itu sembahyang. Jadi jangan sambat dalam hidup itu. Ayo duduk omong-omong sama Tuhan, kongko-kongko, ngopi-ngopi sama Tuhan Yesus. Jangan ngopi-ngopi di luaran ini ngomong tambah dosa. Ada ya, asere hais, asere lohala, berjalan, lama-lama berdiri, lama-lama duduk di kalangan orang fasik. Sing diomong apa? Ngeritik si A si B, pemerintah dikritik, ngomong nggak iso kerja kok ngeritik, ojo gitu. Aku sekarang nek dikritik nggak kangen ngomong, ayo sini, ya wis kon sing ngerjakno, aku kasih ono contoh, beres perkara tuh. Oh ini kurang gede ya, sak piro ayo, iya kan, beres perkara. Oh ini kurang apa, lama-lama jangan kurang ajar ya, sama orang tua ya kan gitu. Terus kita doa mendatangkan kuasa. Ada berdoa dengan firman Tuhan. Nah ini ya. Kalau Anda ini tadi itu apa ya, diri kita ini angel berubah itu ya. Cuma hanya satu yang bisa ngubah, firman. Karena firman itu seperti pedang yang bermata 2. Satu untuk Anda, satu untuk saya. Ya. Dulu kalau saya belum melakukan, saya tidak berani khotbah. Karena saya merasa, iki aku sing ditusuki dulu ya. Tapi ndak enak, karena aku bisa jadi orang yang gajah dibelangkoni. Jadi aku juga harus melakukan. Maka dari itu, di sini dikatakan firman Tuhan ini kita harus hafal. Ketika kita menghadapi iblis yang menyerang ya, kita melayani pelepasan ya. Nanti tak ajak pelayanan pelepasan ya, kita rewind lagi ya. Pelatihan pelayanan pelepasan engko lak mulai kabeh. Ibu ai takut nek setane melok nemplek melok mulih ya kan. Nanti setane tak suruh itu yang pulang-pulang itu anuan temen nono. Ya. Sebab Ibrani 4 ayat 12. Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata 2 manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Keren ini firman Tuhan. Mungkin saya sudah sering menyaksikan ya, nek aku nyanyi di kamar mandi, menyenangkanmu, senangkanmu. Roh Kudus itu loh bisa ngomong gini, halah wong kamu lek disuruh bantah ae kok, mana bisa menyenangkan. Oh ya, berarti aku kalau disuruh-suruh harus siap laksanakan. Benar nggak? Siapa tukang ngeyel di sini? Disuruh oleh seseorang, disuruh oleh keluarga, disuruh jaga toko ya, aku tak pergi dokter gitu. Mana. Bertobat. Amin. Sing amin banter Pak Lukas tok. Jadi waktu godaan datang, lawan pakai firman. Karena firman itu pedang bermata 2. Kemudian ada doa darurat. Apa doa darurat? Nehemia 2 ayat 4. Nehemia 2 ayat 4, lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Ketika engkau ini sedang ada di dalam pergumulan ya, mikir terus sehari-hari mbok pikirno itu, terus pergumulanmu itu mbok pikirno, terus tiba-tiba raja atau orang yang kau layani
atau Tuhan sendiri sedang berbicara dengan engkau dan Tuhan berkata, apa yang kamu mau? Waduh, belum dicatat Tuhan. Mauanku banyak. Tetapi Nehemia waktu ditanya sama raja, dia langsung apa? Berdoa. Dia langsung berdoa kepada Allahnya, Allah semesta langit. Supaya apa? Permintaannya tidak keliru. Permintaannya tidak salah. Ada kisah di mana Raja Midas ya, legenda Yunani kalau tidak salah, itu minta apa yang semua yang aku sentuh itu jadi emas. Bayanganmu kan enak toh, didol payu larang. Halo? Jadi misalnya makan gedang, gedangnya jadi gedang emas. Tidak usah disentuh, ada itu dodolan pisang emas. Aku dikirimi orang. Ini pisang emas. Ya tak makan wong pisang itu anu netok jenisnya pisang emas. Tapi kalau itu benar-benar kamu sentuh dan jadi emas, kamu mau begitu enggak? Apa yang kamu sentuh jadi emas. Kursi itu mbok sentuh jadi emas. Mimbar ini tak sentuh jadi emas. Kira-kira wah seweneng ya, ini pikirannya orang sing harus bayar utang meneh ya kepepet. Halo, ada orang di sini kok ketawai banten men. Aduh, perlu bayar cicilan lagi tanggal piro, mau tanggal 10 ya. Aduh, iya ya, seandai kata aku menyentuh barang-barang ini, panci, erus dadi emas kabeh tak dol. Akhirnya dia seneng kan? Nyentuh ini dadi emas, nyentuh ini ketika dia makan. Apa yang terjadi? Hah? Gak bisa makan toh? Dadi emas kabeh, gak bisa makan. Gak bisa makan. Minum dadi emas. Diapa no? Lho lak masuk sini dadi emas ya an. Wong dhek sing disentuh badane ini dadi emas kok. Ya tetep ae to minum ya dadi emas. Masuk artifisial, enggak mungkin kan, mati kan lama-lama. Ya itu loh. Orang itu nek seroko, ya. Jadi permintaanmu itu harus selaras dengan kemauan Tuhan dalam hidupmu. Ojo ngeyel, ya. Nah itu inget-ingetan, nanti kamu sentuh semua dadi emas, istrimu dadi tiang garam. Seperti Lot. Ya pola asin ngono. Jadi ini loh. Kita harus punya doa darurat, tapi doa yang nanya Tuhan. Ketika cobaan datang, nanya Tuhan. Terakhir puasa ya. Puasa ini soro ini ya. Puasa itu untuk apa? Bukan untuk diet. Tetapi di Yesaya 58 ayat 6, berpuasa yang kuundangi ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Puasa mematahkan kuasa cengkeraman daging. Aku suka berpuasa. Seminggu 2 kali, teratur. Waktu aku membangun rumahku itu, tidak punya uang bangun rumah, coba lu pikirin ya. Dikasih tanah tapi suruh bangun di atasnya tanpa uang. Kira-kira ya apa ya? Akhirnya kami harus menjual mobil 1 lah sebagai modal awal ya. Mobil 1 loh mek piro ya. Untuk semua. Tapi Tuhan itu luar biasa. Waktu suami saya nanya, tabunganmu ada tak mah? Ya ini suami lek wis kekurangan uang itu cari bukan ngone bank tapi ndek bank istri ya. Nah terus aku bilang gini, loh tabunganku di surga. Aku ndak bisa nabung sebab aku harus menghidupi orang tuaku, adik-adikku yang kuliah, karena aku berprinsip. Nah ini loh ya, metanoia. Kalau dia ndak tak bantu sekarang ya, nggak tak kuliah no sekarang, nanti dia akan balik ke aku cuman minta-minta tok, merusui hidupku. Daripada aku dirusui nanti-nanti atau sekarang. Waktu aku kuat, waktu aku kerja, waktu aku menghasilkan. Jadi nol, nggak ada. Suamiku itu nek mau orang nek laki mau marah itu ya apa ya? Gini tah, atau nek suamiku lak diem ya diem deh.
Ya wis nggak ngomong apa-apa. Terus aku ngomong gini, ayo kita berdoa. Ya, aku berpuasa itu setahun, saudara. Setahun. Nggak makan pagi, jam 12 tit baru aku makan. Sepanjang hari selama 1 tahun. Rumahku itu selesai 1 tahun. Tidak ada bongkar, tidak ada kesalahan, sampai suamiku terus naik lihat, kok Isa ya bangun ini? Ya mbu, itu karena Tuhan. Ya, kok Isa bukan simsalabim ya tak kandani. Aku ndak utang bank. Tapi Tuhan itu kalau sudah mau bayar uangnya tukang lah hari Sabtuan toh, Sabtuan itu ada orang belanja, orang memberi hasil di toko itu jadi bisa bayar ya. Saya ngomong sama suami saya, ndak apa-apa kita loh misi punya rumah, Mas yo nanti ndak bisa nyelesekno di jarno yo ora apa-apa. Tapi aku percaya kalau Tuhan yang memberi, Tuhan yang menyelesaikan. Nah, katakan itu. Ojo mikir kono lho, Pak, kerjaanmu apa? Duitmu mek piro? Mosok iso. Jangan menghina kuasa Allah. Amin. Kamu dikasih proyek begini, iso tak kamu, tutup mulutmu. Dan katakan Tuhan akan memperlengkapi kamu. Kalau Tuhan menyediakan, Tuhan pasti menyelesaikan. Amin. Jadi perkatakan firman. Yang terakhir yaitu kita harus memikirkan yang sesuai dengan firman Tuhan. Tadi kan berubahlah pembaruan pikiran ya, pikiran yang berubah. Filipi 4 ayat 8 ini ayat terakhir. Ini dihafal ya, bila perlu di print. Terus nanti dipikir setiap hari ini ya. Kamu sudah mikir kayak gini apa enggak? Ya, Filipi 4 ayat 8, 1, 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Siapa hari ini sing mikir, iki engko nek anakku lahir ini bayarin gue apa ya? Gue godong. Tak percaya kamu? Gue godong gedang. Halo? Godong gedang itu sekarang diekspor saudara-saudara. Lu aku ngomong itu temenan lo ya tuh. Godong gedang ya, 1 tumpuk ini saya mesti beli godong gedang itu. Sudah 30.000 1 tumpuk itu, tidak ada seminggu entek saudara-saudara. Dan sekarang itu diekspor. Ditekuk baik-baik, diplastiki dan diekspor saudara-saudara. Lek saudara bisa mendapatkan berapa kontainer itu, bisa membayar kelahiran anakmu, amin. Ya nek lahirnya jangan dinahos. Ya nek bidan ae wong bayarin ku godhong. Iya toh? Ya ini sekedar jokes supaya kamu ndak bingung ya. Mungkin pikir, iso ta? Sekolah anak-anak ini bisa ta? Ndak punya duit, bisa ta sekolah? Ya bisa. Karena Tuhan nanti yang nyekolano. Amin. Anak-anak itu ya jangan dipatahin imannya. Tanyain saja, kamu mau sekolah di mana? Sekolah A ini, ya wes doa. Kalau Tuhan berkenan sama kamu pasti dikasih A. Jangan sudah hitung-hitungan terus ya, pelite metu kabeh. Ya toh, duit hitung, ini kos segini, bayar ini terus dibayar pakai apa? Ya pakai godong, sing punya godong. Lah nek ndak punya godong ya pakai duit, saudara-saudara. Duitnya dari mana? Ya dari Tuhan. Kalau kamu ora et labora, berdoa dan bekerja. Lek kamu sembahyang tok angel. Bisa tapi angel. Tapi kalau kamu juga bekerja, Tuhan akan buka jalan ya. Ketemu dengan orang-orang yang bisa memberkati kamu. Ini 5 menit aja. Aku ketemu Bernard sama Susan. Mungkin semua ndak ada yang ndak ada yang kenal. Soalnya itu dulu kerja ya mula-mula ya. Mula-mula itu saya buka toko alat tulis sama fotokopi. Lah itu Susan itu di situ. Bernard itu dibawa Pak Pardi almarhum untuk doa fajar.
Lah Susan ini setia untuk berdoa fajar. Jadi mereka ketemu duduk di doa fajar akhirnya kawin. Jadi doa fajar itu bisa apa? Mencarikan jodoh, memberi berkat. Jadi mbok-mbok mak-mak sing ngomong anakku gak kawin-kawin, suruh deh doa fajar longgo. Halo? Loh, bukti ada. Bukti hidup ada. Ini WOE, ini loh WOE. Ria sama sopo mbuh namanya lali. Siapa ya namanya? Oh, anaknya satu sekarang. Ayo Ria, doa fajar aja daripada kamu mikir ini, mikir itu, gelendeng doa fajar di sini jam 4. 1 tahun apa 2 tahun dapat jodoh, sekarang punya anak. Dia sudah citizen Singapura. Loh, hebat enggak? Bukan aku ya, Tuhan. Aku hanya kasih fasilitas. Ini loh ada fasilitas di bawah, pakai AC, ada ruangan, gitu. Tapi semua nggak mau datang. Tapi nanti mengeluh nek gak iso bayar iki, gak iso bayar iku, disita dan sebagainya, bla 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 bla. Ayo perang, memerangi kuasa si jahat. Karena kita ini tiap hari perang. Dan pikiranmu harus dirubah, pikirkan yang baik. Saya merubah pikirannya orang-orang itu loh. Waktu dia ngomong ya apa ya, aku mau menikah tapi adikku cacat. Jadi nanti yang laki ini harus bisa nerima adikku yang cacat. Aku ya berteriak, siapa sing gelem? Gak ono. Ayo, jujur, pria-pria lu tak tanyai. Lek ada cewek adik cacat dan dia ngomong, nanti adiknya tak bawa aku loh, adikku tak bawa aku loh, nek aku menikah. Mau ngawini enggak? Di sini ada orang enggak ya? Halo? Sing mau angkat tangan. Kono kabeh, jari ini hati mengasihi, jari hidup seperti Yesus. Oh, jari aku mau bikin panti asuhan. Oh, apa dorong-dorong ditanyai ae. Satu ae dititipi, ra ono sing gelem. Terus saya terangkan ya. Saya terangkan. Ya ndak ada sing mau nek orang dibebani belum apa-apa itu ndak ada sing mau. Ya kamu berdoa supaya Tuhan buka jalan, baik untuk perjodohanmu, baik untuk kehidupannya adikmu ini nanti di kelak kemudian hari. Dan dia itu kan tanggung jawab sebagai orang tua ya, orang tua ya. Awas nek anak dikek-kekno wong ya. Ayo. Dikasih anak terus dititip-titip no wong, diuncal-uncal no. Awas pokoknya. Nggak boleh. Tuhan pasti memberi kamu kemampuan. Amin. Kamu diberi anak cacat, kamu diberi anak super ciamik. Itu karena kamu dipercaya sama Tuhan. Anakku ya cacat, tapi ndak tak kasih no orang. Bahkan aku periksa di RKZ, ada orang mentolo loh ngomong gini, Cik, anaknya kok ndak dititip no di panti asuhan aja loh, gak kurang ajar ini. Untung aku ini wis dalam Tuhan, ya ndak tak sikat ini orang ini ya toh. Bu mani-mani ambil aku ya toh. Anakku anu lo tahu lo ngerti lo, masih ndak bisa ngomong, dek mulet kaku awake. Ojo ngomong sembarangan iki ngerti, tak omongi ngono ambil aku ya toh. Dipikir ndak ngerti. Roh itu ndak pernah tidur. Roh itu tidak cacat, roh itu perfect, apalagi disertai Roh Kudus. Amin. Tubuhnya mungkin jiwanya sakit, tapi rohnya milik Tuhan. Nah, jadi ngerti ya, ojo menghina itu. Itu ciptaannya Tuhan. Dan akhirnya just fine, akhirnya dia dapat menikah ya, dapat menikah setelah bebas dari pemikiran yang keliru. Dan orang tuanya juga mau menerima itu, tidak membebani kepada anaknya yang lain gitu ya. Dulu saya juga punya prinsip gini, kenapa kamu kok tidak punya anak lagi? Dilokno gitu saya sama orang. Enggak, aku tidak mau membebani anak-anakku dengan anakku yang ini. Saya baru terharu ketika Dani itu khotbah di sini dan dia berkata, tujuanku ke Australia itu supaya aku dapat membawa adikku ke Australia. Lu podo ini sama tetanggaku gitu, supaya nanti istriku mau nerima adikku. Tapi adiknya waktu itu sudah pulang bersama Tuhan Yesus.
Dan adiknya tahu sikapnya mamae tidak mau membebani manusia lain, karena itu is my responsibility, itu tanggung jawabku. Ayo, kamu dikasih tanggung jawab sama Tuhan. Entah anakmu itu IQ-nya rendah, entah dia superman, entah dia banggelan itu, melawan gitu. Kamu udah dipercaya Tuhan, dikasih anak sing modelnya bagus-bagus itu. Maka dari itu pikirkan semua yang indah, dia pasti indah. Dia pasti jadi princess. Dia pasti jadi apa? Prince. Dia pasti jadi orang yang melayani Tuhan. Ucapkan, karena apa yang kamu pikirkan dan kamu ucapkan itu ada kuasa. Dan itu terjadi. Nanti Bebek gini, ini nanti jadi WL apa mengkhotbah Beb? Hah? Apa jadi penerusnya Pak Martin gitu ya? Iya, diajak ngomong, ada rohnya sudah, ada rohnya. Ya, kita mungkin punya anak yang terbatas, tapi Tuhan sanggup membuat yang tidak terbatas menjadi ada. Mungkin hari ini anak-anakmu angel tuturane isik terhilang ya. Air mata seorang ibu dan lutut seorang ibu itu tidak akan sia-sia. Pastikan ia kembali. Amin. Karena ada firman, ia kembali. Anak yang terhilang itu kembali. Dan ayahnya kasih jubah. Jahitnya jubah dhisik. Bukan jubah jas hujan. Maksudnya apa? Siapkan urapan. Nanti kalau dia pulang. Doakan dia kalau dia pulang. Urapi dia kalau dia pulang. Mungkin apa mama itu? Ini dari Tuhan. Samuel kasih urapan kepada Daud dan ia menjadi raja. Mari kita bangkit berdiri. Bapa, kami bersyukur sebentar kami akan menerima perjamuan kudus. Kuduskan pikiran kami Tuhan. Seringkali kami memikirkan itu yang buruk-buruk dalam hidup kami. Karena kami melihat fakta, tetapi Tuhan melihat hati. Dan firman berkata bahwa manusia hidup bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Kami percaya, hamba-Mu percaya siang hari ini semua mendapat pemulihan. Biarkan mereka punya semangat untuk berdoa, untuk berkata-kata dalam firman Tuhan, untuk memikirkan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan yang patut dipuji. Biarlah pikiran kami isi dengan itu semuanya. Kami cabut segala pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran yang membunuh karakter, pikiran-pikiran yang menghalang-halangi kaki kami untuk mendapatkan kemenangan-kemenangan dalam setiap peperangan dalam hidup kami. Kami percaya kami menang, kami menang, kami menang. Yes, 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 kami menang. Beri kemuliaan kepada Allah. Silakan duduk, kita akan dilayani perjamuan kudus. Saya undang petugas. Haleluya. Tuhan Yesus, kalau siang ini kami mau bersekutu dengan tubuh dan jiwa-Mu Tuhan. Sebelum kami makan dan minum, sucikan setiap kami Tuhan. Ampuni setiap dosa-dosa kami Tuhan. Kami percaya Engkau yang akan mencucikan setiap kami dari segala dosa-dosa yang tidak sengaja ataupun sengaja kami lakukan Tuhan. Terima kasih. Kau juga berkati setiap pelayan-Mu yang akan melayani Tuhan. Suci dan kuduskan mereka untuk melayani di dalam perjamuan ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba.
dengan rohmu. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri. Lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, mas perak dan permata. Tiada ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku Allah setia kepadamu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Merah dan permata, tiada hati. Ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kalau siang ini kami mau bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu, beri hati mereka dengan sukacita untuk menerima dari Engkau Tuhan. Mari saudara, kita angkat tinggi dengan tangan kanan kita roti ini. Inilah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita dalam nama Yesus.
kita angkat cawan tinggi di atas kepala. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang kita angkat ini merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari kita sembah Dia. Ya lama sikira lama. Ya lama sikira lama. Ya lama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Engkau sangat baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus untuk tubuh darah-Mu yang sudah Kau berikan kepada setiap kami Tuhan. Kami percaya di saat kami makan dan minum tubuh dan darah-Mu Tuhan, Engkau sudah menyembuhkan setiap sakit penyakit yang ada di dalam tubuh setiap kami Tuhan. Engkau akan mencucikan setiap kami. Untuk Roh Kudus terus berjamah. Jamah Roh Kudus. Siapa sikir. Siapa sikir. Siapa sikir. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Melalui firman-Mu ini Tuhan kami mengerti apa yang akan terjadi dalam hidup kami. Roh Kudus yang akan memimpin hidup kami. Untuk kami mau berubah, untuk kami mau taat, kami mau setia untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau berkati kembali hamba-Mu, Ibu Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati kehidupannya, berkati kesehatannya, berkati rumah tangganya, berkati usahanya Tuhan. Dan Kau cukup memberkati apa yang sudah beliau lakukan untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat yang sudah menabur di tempat ini.
Engkau yang akan mengembalikan berlipat kali ganda dalam nama Yesus. Engkau juga memberkati yang ikut ibadah online yang ada di rumah Tuhan. Engkau juga memberkati mereka. Apapun yang mereka kerjakan, Engkau juga memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami berpisah pulang ke rumah masing-masing Tuhan, Engkau akan menyertai kami, membungkus setiap kami sampai tiba di rumah dengan tidak kekurangan apapun, karena Engkau Tuhan yang kami sembah adalah Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Mari saudara, kita akan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bawalah seluruh berkat, kasih, sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Mulai siang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat siang, Tuhan Yesus